Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saat ini sedang bersama-sama dengan kami di ibadah online pada pagi hari ini, Shalom. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Agustus pada saat ini. Ya, bulan Agustus adalah bulan yang sangat bermakna dan bersejarah bagi bangsa kita, Indonesia, yang saat ini sedang berjuang untuk keluar dari krisis. Proses jatuh bangun adalah hal yang biasa di dalam kehidupan bangsa kita. Kita harus terus mendoakan bangsa kita. Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus dan dimerdekakan, mari bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah yang layak untuk ditinggikan dan disembah dan dipuji, karena segala perbuatan-Mu yang sungguh ajaib bagi kehidupan kami, yang sudah membawa kita keluar dari tempat yang gelap ke tempat yang terang. Mari bersama-sama katakan, berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak, tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan bagi ibadah kita pada pagi hari ini. Terambil dari Filipi pasalnya yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Saat kita mengikuti Tuhan, Dia menyediakan pertolongan dan kekuatan yang kita perlukan. Karena begitu kasih-Nya yang besar kepada kita. Dia, Tuhan, sudah mengorbankan dirinya dengan tujuan yang jelas, yaitu mendamaikan kita dengan Allah dan membuat kita merdeka dari segala dosa yang membelenggu kita, dosa kedagingan kita. Tetapi oleh darah-Nya, oleh bilur-bilur-Nya, kita sudah disembuhkan, baik itu sakit secara jasmani maupun apa yang ada di dalam diri kita, kepahitan-kepahitan yang ada. Oleh darah-Nya kita dibebaskan. Ku
itu datang. Hanya ada satu nama yang dapat memberikan kita kelepasan, dapat memberikan kita kelegaan. Hanya satu nama, mari datang kepada Dia. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul semua bebanku. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang
Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang ada di dalam surga, hati kami mengucap syukur untuk segala kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami juga mengucap syukur karena sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati waktu yang ada ini Tuhan, dapat kami gunakan untuk kami belajar firman, sekaligus juga kami diberikan kekuatan untuk kami dapat mempraktekkan firman itu di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, beberapa hari terakhir nama Akiditio menjadi viral. Sebelumnya orang tidak terlalu kenal siapa beliau. Lagi pula yang kita omongin ini sudah meninggal sejak tahun 2009. Nama Akiditio menjadi viral karena dia menyumbangkan 2 triliun melalui Kapolda Sumatera Selatan, dengan harapan sumbangan ini akan dipakai untuk membantu menangani wabah COVID di daerah tersebut. Semua orang tercengang. Semua orang membroadcast berkali-kali prosesi penyerahan sumbangan ini. Semua orang dalam hati berkata, wow, bukan main, luar biasa. Dan masih banyak lagi ekspresi-ekspresi kekaguman daripada apa yang dilakukan oleh keluarga ini. Akiditio membuat kemanusiaan kita terhentak dan terhenyak. Masih ada di zaman yang susah seperti saat ini orang yang berbaik hati. Luar biasa bukan? Tapi beberapa hari kemudian kita dikejutkan dengan berita bahwa anak almarhum Akiditio dipanggil, dimintai keterangan di Polda Sumatera Selatan berkaitan dengan sumbangan tersebut yang diduga fiktif. Bingung bukan? Saudara, terlepas benar tidaknya berita tentang apa yang dilakukan oleh keluarga almarhum Akiditio, spirit memberi harus menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Memberi tentu bukan bicara tentang berapa jumlah yang mau kita berikan atau kita bagikan, tetapi bicara tentang hati, bicara tentang apa yang ada di dalam, di mana hati kita bersedia untuk berbagi kepada sesama, sebagaimana itu yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus. Bahkan di dalam bagian yang tadi kita baca sangat jelas. Di sana dikatakan ada sebuah janji sukacita, ada janji kebahagiaan yang Tuhan berikan. Di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, bagian firman Tuhan ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari 1,5 tahun ini telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan manusia. Untuk bertemu saja kita diatur. Kita harus jaga jarak, kita harus hindari kerumunan. Hari ini menyendiri dianggap sebagai tempat yang paling aman dan nyaman. Bukan hanya itu. Pandemi juga membuat orang mengalami begitu banyak penurunan pendapatan, omset, bahkan ada yang mengalami PHK. Istilah PPKM sampai diplesetin jadi pala pusing, kurang money. Ya, kepalanya pusing, duitnya
berkurang atau duitnya tidak ada. Dan begitu banyak kesulitan-kesulitan yang hari ini, pergumulan yang harus kita hadapi akibat daripada pandemi ini. Kalau sudah begini, harus kita akui bahwa yang namanya sukacita itu mungkin mulai menyusut. Yang namanya sukacita itu mungkin mulai mengerut. Hidup kita akhirnya dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran. Kita akan lebih banyak memikirkan tentang diri kita. Mikirin bagaimana supaya kita bisa bertahan, bagaimana supaya kita tetap bahagia di tengah-tengah kondisi seperti saat ini. Pertanyaannya, tapi bagaimana caranya kita bisa tetap bahagia dalam kondisi seperti saat ini? Kebahagiaan seperti apa yang saudara dan saya bayangkan? Saudara, saya membawa 2 benda berwarna merah. Benda ini adalah bagian dari satu mata rantai, gitu ya. Kalau rantai ini dipisah-pisahkan seperti ini, sebetulnya tidak terlalu berguna. Menjadi sesuatu yang tidak jelas, alat yang tidak jelas. Tapi coba perhatikan, apa jadinya kalau benda ini saya kaitkan? Ya, saya kaitkan seperti ini. Maka akan nyambung. Demikian halnya dengan kebahagiaan. Banyak orang berpikir bahwa bahagia itu adalah tak kala kita sehat, tak kala kita enak, tak kala kita nyaman, tak kala kebutuhan kita terpenuhi, tak kala cita-cita kita tercapai. Ya, bahagia yang berpusat pada aku, bahagia yang berpusat pada kebutuhan-kebutuhan kita. Saya mau katakan bahwa kebahagiaan yang berpusat pada aku ini ibarat seperti mata rantai ini. Bahagia yang egois. Bahagia yang sejati adalah tak kala kebahagiaan itu terhubung, terkoneksi satu dengan yang lain. Dengan kata lain, kebahagiaan yang sejati itu adalah kebahagiaan yang dibagikan. Kebahagiaan yang bisa kita bagikan lewat tindakan kita, ucapan kita, perbuatan kita, bukan untuk kita saja, tetapi untuk orang lain. Kebahagiaan yang demikian akan membuat kita terhubung, kuat, kokoh, terkoneksi satu dengan yang lain. Sekaligus dalam firman Tuhan katakan, ini menjadi kesaksian iman bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Saudara, kebaikan hati adalah mata rantai kehidupan yang akan menjadikan hidup kita berbahagia. Mungkin saudara berkata dalam hati, walah, mana bisa Pak Heri? Kita ini sedang sulit. Kondisi kita itu tidak memungkinkan. Mikirin orang lain, alah, mikirin diri sendiri saja sudah sulit, sudah puyeng, ngapain mikirin orang lain. Dapatkah kita mempraktekkan kebaikan hati tak kala kondisi kita sedang tidak baik? Harus saya akui bahwa ini bukanlah perkara mudah. Saat kondisi kita baik, saat kondisi kita oke, saat kondisi kita tidak ada masalah, mungkin dengan mudah kita bisa berbagi kebaikan. Tetapi akan menjadi persoalan tak kala keadaan kita sedang tidak baik. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya mengajak dari bagian yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Saudara, Rasul Paulus ketika menuliskan pesan bersukacitalah, lalu gimana caranya bagikan kebaikan hatimu supaya orang melihat, kira-kira kondisinya seperti apa? Ternyata kondisinya dia sedang berada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tak kala menuliskan akan pesan ini. Kemungkinan besar Paulus sedang berada di penjara Roma ketika menuliskan bagian firman Tuhan ini. Paulus dipenjara bukan karena dia melakukan kesalahan. Paulus dipenjara bukan karena dia melakukan kejahatan, tetapi justru karena semangatnya, karena kegigihannya untuk memberitakan Injil. Apa yang dia lakukan ini membuat dia terpenjara, membuat pemenjaraan, membuat kondisinya terbatas. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa pemenjaraan tidak membatasi dirinya
untuk tetap terus menunjukkan kebaikan hatinya. Kebaikan hatinya dia tunjukkan dengan semangat, dengan antusias untuk dia terus memberitakan Injil kabar baik. Tidak ada yang namanya sungut-sungut, tidak ada yang namanya gerutu, tidak ada yang namanya istilahnya mencucu gitu ya. Tetapi sebaliknya, hatinya dipenuhi dengan sukacita, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur, dan itu ditunjukkan kepada setiap orang yang datang kepada dia. Rasul Paulus menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya seorang pengkabar Injil yang baik, tetapi dia juga seseorang yang memiliki kehidupan yang baik. Dan surat Filipi ini adalah surat yang merangkum kehidupan sang rasul yang penuh dengan sukacita, penuh dengan syukur, penuh dengan kebahagiaan ilahi di tengah-tengah kondisinya yang sedang tidak baik-baik saja. Wow! Inilah kehidupan Rasul Paulus. Buat saya, Rasul Paulus bukanlah seorang calo Injil. Bapak Ibu tahu ya, calo ya. Saudara sekalian mungkin pernah mendengar kata ini. Calo ini adalah seorang yang pekerjaannya mempromosikan tiket, menjual tiket, entah itu di tiket kereta, tiket bus. Tetapi pasti mereka tidak akan ikut pergi, mereka hanya jual saja. Tapi Paulus bukanlah orang yang demikian. Paulus mewartakan Injil. Dan pewartaan Injil itu dibarengi dengan kehidupannya yang baik. Mengapa? Karena memang pada dasarnya hati Paulus adalah hati yang baik. Kata kebaikan hati dalam bagian ini punya banyak arti dalam beberapa terjemahan gitu ya. Namun demikian, kebaikan hati dalam bagian ini merujuk kepada apa yang ada di dalam diri Paulus. Apa yang ada di dalam hatinya. Sikap hati yang tidak pernah dia buat-buat. Ya, hari ini banyak orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Tetapi kita tidak pernah tahu motifnya apa. Kondisi hatinya seperti apa. Tujuannya seperti apa. Tetapi Paulus tidak demikian. Paulus mengajak kita hari ini untuk kita menjadi orang yang punya hati yang baik. Karena memang kasih Allah itu menguasai hati kita untuk kita melakukannya. Saudara, apa yang disampaikan Rasul Paulus dalam bagian ini menjadi perintah dan peringatan bagi setiap kita. Di sana dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Perhatikan, diketahui semua orang. Diketahui semua orang ini bukan bicara bahwa kita ini dipanggil untuk pamer kebaikan. Untuk kita ini showcase kebaikan, menunjukkan kebaikan kita. Ataupun juga kalaupun kita berbuat baik ini menjadi semacam kayak broadcast yang bisa kita sampaikan kepada banyak orang tentang kebaikan-kebaikan kita. Tentu tidak demikian. Kita diajak untuk, di sana dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya apa? Kita diajak untuk mengekspresikan kebaikan hati tersebut. Karena apa? Hati kita ini dikuasai oleh kasih-Nya Tuhan. Sebagaimana apa yang terjadi di dalam diri Rasul Paulus. Rasul Paulus bisa mengekspresikan kebaikan hatinya. Di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal. Di tengah-tengah kondisi yang mungkin bisa saja menjadi sebuah pembenaran, ngapain lakukan itu? Tetapi di sana Paulus melakukannya dan tetap melakukannya karena ada kekuatan yang menopang hatinya. Kekuatan hati yang seperti apa? Kekuatan yang didasari oleh satu, experience with God. Pengalamannya bersama dengan Tuhan yang baik. Pengalamannya dengan Allah yang baik. Allah yang mengasihi dia. Allah yang menopang dia. Allah yang memelihara hidupnya. Bahkan Allah yang menyelamatkan hidupnya. Menjadi sebuah pengalaman yang membuat Paulus tidak bisa tidak untuk dia terus menyatakan kebaikan hatinya. Karena begitu besar kebaikan Allah yang dia alami di dalam hidupnya. Yang kedua, kekuatan yang bersumber dari example of Christ. Pemahamannya tentang Yesus yang selalu berbuat baik tanpa mau disebut sebagai orang baik.
menjadi teladan yang sempurna bahwa kebaikan hati itu harus dibagikan, harus diekspresikan. Dan yang ketiga, achievement, excitement by spirit, itu ya. Kegairahan, semangat yang menyala-nyala oleh karena kuasa Roh Kudus untuk dia terus menyaksikan kebaikan Tuhan. Ketiga kekuatan inilah yang membuat Paulus berani bahkan terus menunjukkan kebaikan hati yang diketahui oleh semua orang secara normal, secara wajar. Karena hatinya memang baik, oleh karena dikuasai oleh kasih Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saudara yang ada di rumah? Tuhan memanggil kita juga untuk mengekspresikan kebaikan hati bagi orang lain. Saudara, gereja kita ada beberapa bentuk pelayanan untuk mengekspresikan kebaikan hati bagi sesama. Ada yang namanya ABK. ABK ini bukan singkatan daripada Bapak Cakep berambut putih, jemaat kita, majelis kita, bukan, gitu ya. Tapi ABK dalam bagian ini singkatan dari anugerah berbagi kasih. Ada 100 box nasi di mana setiap Sabtu siang dibagikan. Yang menarik adalah bahwa pelayanan ini di sana dikatakan ada jemaat secara pribadi ataupun juga konek-konek ataupun juga mereka yang urunan, mereka berdonasi untuk menyediakan 100 box nasi ini. Lalu kemudian ada jemaat juga yang siap untuk membantu memasakkan. Ataupun juga mereka bisa mengusahakannya sendiri, tetapi minimal 100 box nasi setiap Sabtu dibagikan. Targetnya bagi warga di sekitar, dan di siang itu minimal mereka tidak bingung cari makan siang. Orang mengenal GKMI Anugerah melalui apa yang kita lakukan. Tak kala 1 box nasi itu boleh memberikan pengharapan dan sukacita untuk mereka. Tidak hanya itu, di gereja kita juga ada namanya BPP, gitu ya. BPP itu singkatan daripada Bantuan Peduli Pandemi. Sebuah bentuk pelayanan diakonia yang diberikan kepada jemaat-jemaat pekerja harian lepas yang sangat terdampak oleh karena pandemi ini. Bantuan berupa uang tunai yang jumlahnya saya tahu tidak seberapa, jumlahnya tidak banyak, bahkan mungkin jauh daripada memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi kita melakukannya dengan harapan. Ini adalah bentuk kasih dan kepedulian supaya kita dapat membantu mereka. Lalu juga ada CJC, Caring Jemaat COVID. Adalah sebuah pelayanan pendampingan bagi jemaat yang sedang menjalani perawatan karena terinfeksi virus COVID-19. Ada di antara mereka yang harus isolasi mandiri, ruang gerak mereka terbatas. Ada para dokter GKMI Anugerah, ada dokter Iin, dokter Dian, ada dokter Martin, dokter Eliezer, yang siap untuk memberikan pelayanan, memberikan konsultasi kesehatan, supaya mereka tetap mendapatkan akan perawatan dan pelayanan yang terbaik dalam masa-masa isolasi. Sekaligus juga penyediaan obat-obatan ataupun vitamin yang mereka perlukan. Dan kami para hamba Tuhan siap sedia untuk mendampingi, mendoakan, menghubungi. Supaya apa? Supaya mereka tidak sendirian tak kala mereka melewati masa-masa yang sulit ini. Saudara, kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan atau yang kita lakukan ini masih sangat terbatas, bahkan jauh dari kata sempurna. Namun setidaknya kebaikan-kebaikan yang kita ekspresikan ini menjadi sebuah baju pelampung, kalau saya boleh menyebutnya, menjadi sebuah baju pelampung bagi mereka. Mengapa saya menyebutnya sebagai baju pelampung? Saya tahu bahwa setiap kita pasti tahu kegunaan daripada baju pelampung ini.
Baju pelampung ini biasa dipakai, dikenakan dalam kondisi darurat, seperti misalnya terjadi kecelakaan di air. Baju pelampung ini akan menolong seseorang untuk tetap bisa terapung dalam kondisi darurat. Demikian halnya juga dengan ekspresi daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan secara personal maupun juga secara komunal yang kita lakukan bersama. Ini ibarat baju pelampung yang akan menolong mereka yang mendapatkannya untuk mereka tidak tenggelam di tengah-tengah krisis kehidupan yang hari ini sedang mereka hadapi bersama. Menjadi sebuah panggilan kita untuk kita membagikan akan baju-baju pelampung ini supaya mereka tidak tenggelam. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Bapak Ibu yang mungkin secara pribadi sudah melakukan hal ini, it's okay, luar biasa. Tapi juga Bapak Ibu juga bisa terlibat sebagai sebuah komunitas komunal, sebagai bagian daripada gereja ini melalui rekening Diakonia 305 yang Bapak Ibu nanti bisa lihat, Bapak Ibu bisa scan barcode-nya. Di sana Bapak Ibu bisa terlibat. Atau mungkin Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami, para hamba Tuhan dan majelis Diakonia, untuk kita bersama-sama untuk kita memberikan baju-baju pelampung ini supaya orang tidak tenggelam di tengah-tengah krisis kehidupan yang hari ini sedang kita hadapi bersama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita berada di dalam kondisi yang sulit. Kondisi yang sulit ini bisa membuat kita bisa tenggelam dalam ketidakpuasan. Kita bisa protes, kita bisa kecewa, bahkan kita bisa tenggelam dalam keegoisan karena apa yang sedang terjadi. Kalau sudah begini, yang namanya kebahagiaan itu pasti jauh dari hidup kita. Oleh sebab itu, bagian firman Tuhan ini mengajak kita, kebahagiaan itu ada di hadapan kita. Tak kala kita mempraktekkan kebaikan hati. Tak kala kita mempraktekkan kebaikan hati, maka sebetulnya kita memberikan baju pelampung bagi diri kita sendiri supaya tidak tenggelam di dalam kekecewaan dan virus memikirkan diri sendiri, tetapi kita juga membagikannya kepada orang lain. Dan hasilnya, kebahagiaan itu dilimpahkan Tuhan atas hidup kita, atas juga hidup orang yang menerima. Dan ini jugalah yang dialami oleh Rasul Paulus. Saudara, hari ini kita bersama-sama sedang berada di dalam kondisi yang sulit. Kondisi yang sulit membuat kita dapat saja tenggelam dengan ketidakpuasan. Membuat kita tenggelam dengan protes, kekecewaan, tenggelam dengan keegoisan kita. Kita hanya memikirkan bagaimana bahagia untuk diri kita. Padahal tak kala kita melakukannya, maka sebetulnya kebahagiaan itu pasti jauh dari hidup kita. Namun demikian bagian firman Tuhan ini dengan terang benderang mengajak kita. Kalau kita ingin berbahagia, kalau kita ingin hidup kita bersukacita, praktekkan kebaikan hati itu. Ekspresikan kebaikan hati itu. Karena dengan kita mengekspresikan, dengan kita mempraktekkan, maka sebetulnya kita juga sedang memakai baju pelampung itu bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Dan saya percaya hasilnya adalah bahwa kebahagiaan itu, sukacita itu dilimpahkan Tuhan atas hidup kita dan juga atas hidup mereka yang menerimanya. Hal ini jugalah yang dialami oleh Rasul Paulus. Saudara, dalam iman Kristen, kebaikan hati itu bukan sekedar perbuatan baik atas nama pembalasan. Ya, saya berbuat baik karena orang baik sama saya. Kalau saya tidak lakukan baik, sungkan toh, kira-kira banyak orang berpikir seperti itu. Namun melalui bagian ini kita diajak merenungkan lebih dalam lagi tentang kebaikan hati itu. Kebaikan yang kita ekspresikan itu bukan sebuah pembalasan, namun sebuah perluasan, di mana kebaikan itu tidak berhenti hanya pada diri saya, tetapi kebaikan itu menjadi sebuah mata rantai yang kita
sambungkan. Sehingga apa? Sehingga memberikan kehidupan bagi banyak orang. Jadi kira-kira kalau saya boleh menjadi sebuah mata rantai yang memberikan kehidupan bagi banyak orang. Saudara, saya percaya setiap kita ingin berbahagia. Kita ingin mengalami apa yang namanya sukacita dan kebahagiaan yang tidak terkatakan. Satu kuncinya hari ini, praktekkan kebaikan. Bagikan kebaikan itu. Ekspresikan. Karena Allah mengasihimu. Karena Kristus memberikan teladan atas hidupmu. Karena Roh Kudus membakar hatimu untuk terus melakukannya. Dan lihatlah, berkat Tuhan dilimpahkan atas hidupmu. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Kami boleh ada sampai dengan sekarang karena Engkau memelihara kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Karena apa yang kami perlukan, Tuhan sediakan. Biarlah Tuhan, tak kala kami meresapi akan segala kebaikan-Mu, kami belajar juga untuk menyalurkan kebaikan ini. Karena hati kami mengalami betapa baiknya kebaikan Engkau dalam hidup kami. Sekaligus kami juga mau praktekkan bagi sesama kami. Kami rindu Tuhan untuk apa yang sudah gereja-Mu ini lakukan, Tuhan berkati. Sekaligus apa yang secara pribadi Tuhan taruh di dalam hati kami. Untuk kami mewujudkan kebaikan hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dapat kami praktekkan, dapat kami lakukan dengan kekuatan daripada Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi kekasih Tuhan. Kami ucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kisah ini berawal sekitar 2 tahun lalu, sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Saat itu saya dirumahkan sebagai karyawan dari perusahaan saya bekerja. Ketika saya pulang dan bercerita pada istri saya, awalnya kami tak bersyukur bahwa Tuhan Yesus akan mencukupkan kebutuhan kami. Tetapi hari berganti hari kami mulai khawatir karena pengeluaran kami lebih besar daripada pemasukan. Kami mencoba berbagai cara untuk menambah pemasukan, yaitu berjualan sesuatu, tetapi tetap pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Dan disitulah mental kami mulai terpuruk, entah harus bagaimana. Dalam kondisi seperti itu, iblis mengintimidasi kami. Katanya, inikah yang kamu terima sebagai upah kesetiaan dan kasihmu dalam mengiringi Tuhan? Suatu hari, teman saya menelpon saya dan bercerita bahwa dia sangat diberkati Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Ketika mendengar rentetan khotbah di YouTube, dia bilang kalau Tuhan bisa mengubah hidupnya, Tuhan juga bisa mengubah hidup kalian. Lewat kesaksiannya, dia semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Saat itu, dia membagikan link YouTube itu. Kemudian kami mendengarkan khotbah-khotbah dari link itu. Luar biasa isi dari khotbah-khotbah itu. Sangat berhubungan dengan kondisi kami saat itu. Ketika kita terpuruk, jangan menjauh dari Tuhan. Cari hadiratnya dan lebih menyembah Tuhan. Cari kehendaknya. Ketika kita menyembah Tuhan dan fokus, kita bukan pada lagi masalah yang ada, tetapi pada kebaikan Tuhan. Kehidupan doa kami semakin bertambah, baik itu secara pribadi maupun secara bersama-sama dalam mesbah keluarga kami. Hal inilah yang membuat kami semakin kuat dalam menjalani akan kehidupan kami saat itu. Selama 8 bulan itu saya tidak bekerja. Di saat itulah Tuhan membawa saya dan keluarga untuk
benar-benar berserah dan terus mengandalkan Tuhan. Salah satu ayat yang menjadi rema kami saat itu terdapat di Yesaya 60 ayat 1 dan 2 yang berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Rema ini kami dapat 3 bulan sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Lewat firman Tuhan ini kami diingatkan di tengah-tengah kondisi keterpurukan, kami harus bangkit dan menjadi terang. Dengan cara apa Tuhan untuk kami menjadi terang? Itulah pertanyaan kami. Suatu ketika Tuhan memperkenalkan saya dengan seseorang yang sekarang menjadi sahabat dan bahkan sudah seperti saudara sendiri, di mana Tuhan mempertemukan dengan cara yang unik. Dia pernah mengalami proses ujian dalam kehidupan keluarganya. Pertama, dia pernah mengalami pilot sehingga 10 showroom motor mereka harus ditutup. Peristiwa kedua yaitu rumah yang baru saja mereka bangun dengan harga yang mahal hancur karena kelalaian seorang asisten rumah tangga mereka yang menyebabkan gas LPG meledak. Asisten rumah tangga itu berkata bahwa dia adalah dimasukkan penjara karena kesalahannya. Tetapi apa yang sahabat saya lakukan, dia memeluk pembantu itu dan mempertahankannya sampai saat ini. Kami sangat terkesan dengan kesaksian keluarga mereka, karena di tengah-tengah ujian yang mereka alami, mereka tetap setia dan tetap mengasihi Tuhan, maka mereka tidak menyalahkan Tuhan. Dengan berjalannya waktu, kami semakin mengenal kehidupan mereka sehari-hari, di mana mereka memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan kasih, baik itu dengan asisten rumah tangga mereka, sopir mereka, juga dengan karyawan-karyawan yang bekerja di tempat mereka. Dan mereka ini orang yang sangat murah hati, bahkan sering berbagi dengan sesama. Dan Tuhan mencurahkan berkat-Nya melimpah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Ketika banyak perusahaan yang mengalami penurunan omset dan merumahkan karyawannya pada masa pandemi ini, justru omset mereka memecahkan rekor di masa yang sulit ini. Lewat kesaksian dan kehidupan sahabat dan keluarganya ini menginspirasi kami untuk bangkit dan menjadi terang, walaupun di tengah-tengah keterbatasan kami, dan kami tidak ragu melangkah karena Tuhan akan memampukan kami. Ketika pandemi COVID Maret tahun 2020 terjadi, kami bersyukur karena Tuhan sudah memproses mental kami selama 8 bulan. Dan puji Tuhan, saya bekerja lagi. Kami mulai melakukan aksi berbagi kasih kepada orang lain dengan 5 roti dan 2 ikan yang kami punya, yaitu membagi makanan buat orang-orang jalanan, pemulung, gelandangan, dan teman-teman isoman. Bahkan kami mencari donatur yang terbeban sehingga dana terkumpul lebih besar. Kadang kami membeli makanan dari orang lain alias tidak masak sendiri, supaya kedua belah pihak, yaitu si pemasak dan orang jalanan, sama-sama mendapatkan berkat. Berbagi kasih ini kami lakukan sampai saat ini. Suatu hari kami pergi ke pasar. Saat itu jalanan macet karena pada jam 9 atau 10 akan ada aksi unjuk rasa tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Saat macet ini kami melihat para petugas Polri dan TNI membeli minuman dengan uangnya sendiri. Kami saat itu merasa tergerak untuk membeli air mineral untuk mereka. Saat itu aparat yang bertugas di jalan sangat banyak, dan kami berpikir bahwa uang kami hanya cukup membeli beberapa karton.
Saat itu Tuhan memberikan hikmat untuk menelpon sahabat yang menjadi inspirasi bagi keluarga kami. Dan saat itu dia bilang, serah kami saja, mau beli berapapun di transfer. Puji Tuhan, akhirnya kami berkesempatan membeli air mineral lebih banyak. Dan pada akhirnya mujizat terjadi. Selama masa kekeringan, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak habis. Rema ini kami dapat saat suami saya belum bekerja. Saat ini, rema ini menguatkan kami bahwa Tuhan sanggup mencukupi kebutuhan kami. Terbukti dengan tabungan saya yang memang berkurang untuk keperluan kami sehari-hari dan untuk berbagi dengan sesama. Tetapi Tuhan membuka jalan dengan jualan makanan, sehingga posisi saldo tabungan saya tetap kembali pada posisi saldo semula. Itu merupakan suatu mujizat bagi keluarga kami. Fluktuasi saldo tabungan ini berulang selama suami saya belum bekerja. Tahun 2021 ini, Tuhan menggerakkan hati kami untuk mendoakan orang-orang sakit di sekitar kami. Di saat COVID-19 varian Delta merajalela, teman, saudara, orang-orang terdekat kami mulai terpapar. Kami sering ditelepon oleh orang-orang tersebut untuk mendoakan mereka. Bahkan ketika kami mendengar ada rekan sakit, langsung kami menjemput bola untuk mendoakan mereka. Ada pula sampai mengajak kami bersekutu bersama. Lebih dari itu, kami juga mengirimkan makanan kepada mereka beberapa kali, sekalian mencarikan obat-obat buat mereka. Ada 2 peristiwa yang mengesankan dalam mencari obat ketika banyak apotek yang kosong. Kami mulai tanya kepada teman-teman, ternyata ada satu teman yang sempat nyetok dengan obat tersebut dan dengan ikhlas dia memberikannya. Yang menarik lagi, ketika saya mau membayar untuk menggantikan obat itu, dia bilang tidak perlu dibayar, hanya bila saudaramu sembuh, carilah obat ini dan berikan kepada orang lain, sehingga terjadi rantai saling menolong. Beberapa hari kemudian, kami disuruh mencarikan obat COVID untuk anak saudara kami yang masih balita. Kejadiannya sama, banyak apotek yang kosong dengan obat tersebut. Di waktu itu, kami cukup down. Selama beberapa menit, Tuhan memberikan hikmat untuk menelpon seorang dokter di gereja ini. Ketika kami menelpon beliau bilang bahwa ada, silakan kesini ambil di apotek tempat dia praktek. Oh, betapa ajaibnya Tuhan kita. Ketika kita mau mengerjakan proyek-proyek dari Tuhan, Tuhan juga pasti memfasilitasi dan turut bekerja di dalam semuanya itu. Demikianlah kesaksian kami. Biarlah menjadi inspirasi bagi kita. Ketika masih bernafas, marilah kita menjadi pelaku firman,
dan membuktikan cita kita kepada Tuhan. Karena kita tahu hidup ini bagaikan uap. Apalagi kondisi pandemi saat ini, kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Beberapa teman, saudara kita sudah dipanggil Tuhan. Padahal 2 minggu lalu atau 3 hari yang lalu mereka masih sehat. Marilah kita menjadi anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikannya. Seperti pada kisah Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Yaitu menjadi berkat bagi sesama dengan apa yang kita punya. Dan hanya nama Tuhanlah dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Amin. Hidup yang sudah dipulihkan dan diisi oleh Kristus membuat sukacita kita melimpah di dalam diri kita. Dan mari kita tularkan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, jiwa raga dipenuhi sukacita. Sejak ku terima Yesus. Mari katakan perubahan ajaib terjadi pada diri kita. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak ku terima Yesus. Ada terang dan harapan dalam hidupku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Jiwa raga dipenuhi sukacita. Sejak ku terima Yesus, jalan dosa dan gelap telah ku tinggalkan. Sejak ku terima Yesus, dosa berhapus, aku disucikan. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, jiwa raga dipenuhi sukacita. Sejak ku terima Yesus, sekarang harapan dan selamatku sempurna. Sejak ku terima Yesus, aku tak bimbang, hatiku tetap teguh. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, jiwa raga dipenuhi sukacita. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, jiwa raga dipenuhi sukacita. Sejak ku terima Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari bersama saya akan memimpin bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa bersama-sama menyerahkan untuk jemaat kami yang sedang dalam kondisi sakit. Kami berdoa untuk Bapak Fitrus, kami berdoa untuk Ibu Debbie. Kami berdoa Tuhan untuk pengobatan yang dijalani oleh Bu Marta Bingsara, Ibu Inawati, Bapak Sutikno, ataupun jemaat-jemaat kami yang sedang berjuang di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Ya Tuhan, kasihanilah mereka. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan bahwa di tengah-tengah kelemahan tubuh yang mereka alami, kasih setia Tuhan, kebaikan dan pemeliharaan-Mu boleh nyata mereka alami.
Kami berdoa untuk segala hal yang mereka butuhkan, biaya-biaya. Biarlah Tuhan di dalam segala kemurahan-Mu Engkau boleh menyediakan. Sekaligus juga boleh keluarga, boleh mendukung akan proses pengobatan yang mereka jalani. Bapak, pada saat ini kami juga bersama-sama berdoa secara khusus, menyerahkan Tuhan untuk proses pembangunan akan kantor sinode di Semarang, yang sedang dalam progres. Biarlah Engkau terus akan menolong pembangunan ini dapat terselesaikan pada waktunya. Dan nantinya gedung yang ada boleh dipakai menjadi alat perluasan kerajaan Tuhan, khususnya di dalam upaya untuk menjadikan GKMI menjadi gereja yang bergerak dan berdampak di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Kami pada saat ini juga tetap terus berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup yang kami alami bersama oleh karena pandemi, biarlah secara khusus kami diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kami dapat menanggungnya. Berdoa untuk pemerintah, biarlah dimampukan dengan hikmat daripada Tuhan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik di dalam upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan karena pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Semuanya kami naikkan di atas satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini. Pulanglah dan praktekkan kebaikan hati di dalam kehidupanmu. Maka kebahagiaan yang Kristus sediakan menjadi bagian di dalam hidupmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Kristus datang yang kedua kali. Amin. Warta Jemaat GKMI Anugerah 8 Agustus 2021. Sehubungan dengan diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro dan masih tingginya penyebaran pandemi COVID-19 di daerah Jakarta dan sekitarnya, maka Majelis Jemaat GKMI Anugerah memutuskan ibadah onsite di gereja ditiadakan selama bulan Agustus 2021. Jemaat dihimbau untuk mengikuti ibadah online setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Berikut adalah tema-tema ibadah Minggu GKMI Anugerah bulan Agustus 2021. Anugerah Kids, yuk ikut sekolah minggu online, Minggu jam 10 pagi via YouTube channel GKMI Anugerah. Anugerah Teens, yuk ikut persekutuan, Minggu jam 10 pagi via Zoom. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Silahkan hubungi hotline gereja kami. Persekutuan doa via Zoom setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 10 pagi. Mari ajak keluarga kita untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. Pokok doa, yang pertama, mari kita berdoa bagi jemaat yang sakit dan sedang menjalani proses perawatan medis. Untuk Bapak Fitrus, Bapak Wiwin Herliawan, Ibu Inawati, Ibu Debi, Ibu Marta BS, Bapak Sutikno, Ibu Yahni. Kiranya Tuhan Yesus menolong, menyembuhkan mereka, serta dimampukan untuk menjalani pengobatan dengan hati yang gembira.
Yang kedua, mari kita berdoa untuk pelayanan di gereja kita dalam upaya untuk menjadi berkat di tengah masa pandemi seperti ini. Untuk anugerah berbagi kasih, bantuan peduli pandemi, caring jemaat COVID, kiranya diberkati dan mempermuliakan Tuhan Yesus. Mohonlah kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk turut ambil bagian serta pelayanan-pelayanan demikian diperluas oleh Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk BPH Sinode GKMI. Kiranya Tuhan Yesus terus memampukan kita semua untuk terus bergerak dan berdampak di tengah dunia dengan segala persoalan dan tantangan yang ada dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang keempat, marilah kita meminta kepada Tuhan Yesus agar pemerintah dimampukan mengambil kebijakan-kebijakan publik yang bijak dalam upaya penanganan pandemi ini dengan tetap memperhatikan prinsip keamanan dan kebaikan bagi kepentingan bersama. Segenap hamba Tuhan dan Majelis GKMI Anugerah mengucapkan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.